Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita hari ini senantiasa sehat. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rika. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati boleh. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran hari ini selesai lancar. Sebelum pembelajaran dimulai, demi menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Manuk Dadali. Anak-anak semua tahu? Tahu. Oke, nyanyi ya. Siap. So, 1, 2, 3. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun daya karingrang, kupuna ranggoas rejempah mantukna ngeluk, ngapak mega balihi berna tarik nyuruk, saha anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jeung padantang daya bandinganana, dipika gimir dipika serangku sasama, taya karepan kasihan lo berwawanena, manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali bakal wacarana, resep ngahiji rukun sakabena hirup sauyuna tarapan hiri-hiri, silih mikanya teingkis melapati, manuk dadali ngandung silokasi natria, kesakumna bangsa di negara Indonesia. Oke, selesai lah yang pentingnya. Ya. Oke, adapun ya teman-teman, anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah menyajikan berita dalam bentuk tulisan, aural atau audiovisual serta secara kritis gitu ya. Aduh, ibu lupa tadi di awal sudah disepil. Hari ini kita belajar apa? Tapi nggak apa-apa. Anak-anak, kalian pernah nonton berita? Sering gimana biasanya? Di TV, Di TV, di TikTok. Punya HP ya? Nyala. Oh, punya. Disangkan Kak. Punya Bu. Pasti yang Punya punya. pun bisa Bu. Iya betul ya. Sekarang mah banyak media yang bisa menampilkan berita. Kalau dahulu mah biasanya TV aja, tapi sekarang di HP, Radio. di HP, di laptop. Iya betul. Tapi radio mah biasanya dalam bentuk Audio. audio saja. Kalau di TV biasanya Ada gambarnya. Itu audio visual ada gambarnya. Nah, kira-kira nih, kalau gambar yang atas ini biasanya beritanya apa? Cuaca. Ya, ramalan cuaca. Nah, kalau ibu ini namanya disebut apa ya? Pembawa acara. Ya, pembawa acara, reporter atau pewarta ya. Nah, tugas beliau tuh ya untuk menyampaikan berita itu ya. Oke, selanjutnya ialah karena yang minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai pengertian teks berita, kemudian unsur kebahasaannya. Nah, hari ini atau minggu ini kita akan belajar tentang struktur teks berita. Adapun struktur teks berita itu secara umum memang ada 3 nih anak-anak. Yang pertama ialah ada lead. Lead itu kepala berita. Biasanya paragraf ini tuh ada di bagian pertama. Nah, membuat informasi paling penting. Biasanya tuh menjawab sebagian unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? What? Who? When? Where? Why? Iya, betul ya. Hanya apa? Oh, hanya. Ya betul. Ya, biasanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, paragraf pertama tuh biasanya isinya itu. Nah, kemudian ya paragraf yang kedua itu ialah tubuh atau bodi berita. Nah,
Nah, bagian ini biasanya menjelaskan detail kejadian nih dalam berita itu, termasuk bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, untuk yang terakhir ialah ekor atau penutup berita. Nah, bagian itu tambahan atau pelengkap, misalnya informasi lanjutan atau kutipan dalam penutupan berita. Nah, adapun ya, karena kita hari ini belajar membuat struktur teks berita, Ibu pengen nanti di akhir pembelajaran tuh anak-anak semua bisa membaca teks berita dengan benar. Nah, Ibu tambahkan sedikit bagaimana sih cara menyampaikan atau membaca berita yang baik dan benar secara lisan. Nah, yang pertama adalah ada intonasi. Intonasi adalah kejelasan yang sesuai agar pendengar memahami informasi dan suasana berita. Biasanya kayak intonasi dan artikulasi itu disamakan disatukan kayak gimana sih suara beritanya naik turunnya, supaya orang-orang tuh kalau suara kita kecil saat menyampaikan berita kedengeran atau dirasa kurang meyakinkan beritanya. Nah, untuk ekspresi sendiri tidak harus atau tidak boleh berlebihan, tetapi menunjukkan keseriusan dan empati jika berita tentang hal yang serius begitu ya. Jadi kalau beritanya hal yang serius tentang bencana alam, entah tentang kesedihan, jadi pewarta tuh ekspresinya harus serius tapi jangan terlalu lebay kesedihan gitu ya. Ada unsur empatinya sedikit. Nah, hari ini juga Ibu punya tugas nih buat kalian. Ya, apa tuh? Tugasnya ialah Ibu akan membagi tugas di dalam LKPD ini atau lembar kerja peserta didik. Kalian akan diberi satu deskripsi peristiwa. Nah, nanti kalian dalam deskripsi ini membuat teks berita sesuai struktur yang 3 tadi. Bisa? Bisa. Saya Ibu bagikan Ibu tunggu sampai 20 menit cukup? Cukup. Sip. Oh iya, nanti untuk pembuatan struktur beritanya kalian tulis di halaman belakang, nanti dikumpulkan, dan tugas di kelasnya kalian membacakan struktur berita itu sesuai dengan cara penyampaian tadi. Oh, ini kayak bukan. Enggak, bukan. Jangan dong. Ibu ini dibacanya apa? Apa ya? Belum selesai ya? Maksudnya apa ya, Bu? Bahasa Inggris soalnya. Ini tuh peristiwanya tentang cuaca ekstrim. Oh, Iya, bukan bahasa Inggris kan? Masa bahasa Inggris? Si kecil mau aja. Ada yang sudah selesai? belum. Belum. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Neng mau membacakan ke depan mau? Kan jadi dibacakan? Mau. Tidak dia. Ih, biar atau nggak apa-apa ya Neng. Boleh deh, boleh, Bu. Boleh ya, aneh. Boleh dibaca Neng. Sesuai ya intonasi, artikulasi dan ekspresinya harus. Oh, ini baca ini. Enggak, bukan. Nah, Kan ya. tadi tulis jawabannya di sini ya. Iya. Iya. Oh, ini ah. Jadi terakhir gitu. Sebagai Neng, sebagai pewarta hari. Sekilas Info. Saya Nina Agustin dari program Sekilas Info melaporkan kondisi suara. Ini apa? Memang bisa tiap program saya. Siap. Tetep ya. Tadi itu satu ya, satu tuh. Sebelum kontrol ini kedua. Pasti siap menjadi pewarta hari ini? Siap, Bu. Oke. Berita cuaca ekstrim, program Sekilas Info. Saya Resti Purwanti dari program Sekilas Info melaporkan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di kota Sukamaju pada hari ini. Sejak pagi,
Langit terlihat mendung tebal disertai tiupan angin yang lebih kencang dari biasanya. Sejumlah pengendara motor tanpa kesulitan menjaga keseimbangan saat melintas di jalan raya. Badan Meteorologi setempat telah merilis peringatan dini bahwa hujan badai disertai petir berpotensi terjadi hingga malam nanti. Warga dihimbau tetap waspada dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Demikian sekelas info hari ini. Saya Resti Purwanti melaporkan. Tetap aman dan waspada. Terima kasih. Yeay, bagus ya Resti, untuk percobaan pertama bagus, tapi Ibu mau pengen nanti kalau percobaan kedua harus lihat ke depan ya. Siap, Bu. Iya, oke. Alhamdulillah anak-anak semua pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajarannya? Seru. Alhamdulillah ya kalau seru. Nah, apa sih yang teman-teman atau anak-anak yang dapat hari ini tentang teks berita apa? Ternyata berita itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada kepala berita, kedua badan, dan yang ketiga penutup. Iya betul ya. Ya untuk PR di rumah, teman-teman ini PR ya. PR-nya ialah teman-teman harus membuat teks berita dari 3 struktur tadi, tapi deskripsi peristiwanya teman-teman harus cari sendiri atau lihat peristiwa di sekitar rumah teman-teman. Bisa? Bisa. Oke, tugasnya itu ya. Untuk hari ini dicukupkan saja. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak Ibu dengan baik, dan kepada Resti dan teman-teman yang lain sudah berani untuk maju. Ibu tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.